Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, keluarga korban menolak damai dan berkomitmen untuk menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sangat pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Itu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, terus berdatangan ke halaman kampusnya. Pengiring bunga berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ratusan bunga diletakkan mahasiswa dan warga Yogyakarta di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang tewas dalam kecelakaan di Jalan Palangan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta pada Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Harapannya dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya di sini. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Afandi hingga kasus tersebut tuntas. Selain itu, pemirsa, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus bergulir. Ketemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut. Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Pemirsa, polisi mengklaim telah menangkap pelaku yang mengganti plat nomor polisi mobil BMW milik Kristiano Pangarepenta Pandahan Taringan, pengemudi BMW tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Argo Eriko Afandi. Hal itu diungkapkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto saat memberikan keterangan pada awak media. Edi menyebut saat mobil yang dikemudikan oleh Kristiano menabrak motor Argo, plat nomor kendaraan BMW pelaku masih F1206. Namun ketika mobil sudah diamankan, ada seseorang yang mengganti plat nomor kendaraan dengan B1442NAC. Aksi pelaku mengganti plat nomor kendaraan terekam CCTV Mapolsek Ngalik. Hingga kini polisi enggan mengungkap identitas, motif pelaku, relasi pelaku tersebut dengan tersangka Kristiano karena masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan. Bahkan sosok pelaku sejauh ini berstatus saksi dan akan diproses terkait dengan upaya mengaburkan barang bukti. Korban yang sudah diambil. Kita sudah terima, kita ambil CCTV-nya, itu dia mengganti ya di dalam, karena itu mobilnya parkir di belakang polsek sana, itu mereka berkumpul di situ tiba-tiba mengganti tanpa sepengetahuan dari
Ada CCTV-nya sudah ada semua. Itu bukan anggota Pak yang mengganti Pak? Bukan anggota, ya. Tidak ada anggota saya hanya untuk mengganti itu. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. UGM nggak dipercaya, Bareskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu, Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak. Bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai. Pemirsa, ahli digital mencoba menelusuri jejak pendidikan Joko Widodo baik berupa skripsi hingga ijazah ke Universitas Gadjah Mada. Apakah pihak UGM dapat menunjukkan bukti ijazah Joko Widodo? Dan kita simak perbincangan Roy Suryo dalam program To The Point aja di Sindo News berikut ini. 2024 itu kan akhir tahun 2024 ada kelompok namanya TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Yang itu akhirnya saya tahu mereka mendaftarkan gugatan di Bareskrim tentang ijazah palsu tanggal 9 Desember. Nah, jadi ketika mereka masuk ke situ saya pun juga belum diajak apa-apa gitu. Artinya memang belum mereka mulai masukkan bukti-bukti belum ada. Nah, menariknya tanggal 15 Maret ada seorang pakar digital forensik yang dari Bali G. Itu kemudian datang ke UGM. Kemudian dia melakukan penelitian, dia beruntung. Karena dia menemukan skripsi yang kemudian dialah yang kemudian melakukan hipotesis pertama bahwa ini dibuat dengan Times New Roman. 11.000% palsu gitu. Saya dulu sebenarnya sempat juga Mas, ini terus terang. Ketika tahun 2022, ketika pada saat kasus Bambang Tri itu kan ada wawancara yang dilakukan oleh Dr. Sigit Sunarta. Dia menunjukkan sempat skripsinya, kemudian menunjukkan ijazah fotokopi, Itu yang wawancara di UGM itu Saya pun waktu itu sebenarnya sempat agak berpikir, ini kok skripsinya terjadi aneh gitu. Cuman saya kemudian tidak seberuntung respon. Saya sempat ke UGM karena waktu diantar pulang ke Jawa itu saya datang ke Fakultas Kehutanan. Tapi dikatakan skripsinya nggak di situ, disimpan di tempat khusus karena itu presiden. Ya udah pokoknya nggak nemu lah gitu. Nah keberuntungan Dr. Resmond kemudian menemukan itu gitu. Jadi dia terus buat hipotesis pertama. Nah dari situ kemudian setelah dipublish meledaklah itu hipotesis dia. Dari situlah saya kemudian melihat lah ini ada objek yang kemudian menarik nih karena Dr. Resmond sudah menyatakan melihat sendiri itu. Sama TPUA kemudian beliau dijadikan ahli dengan analisisnya. Saya kemudian juga baru diajak karena saya ikut menilai
saya ikut membenarkan apa yang disampaikan dokter karena masuk akal. Kita sesama peneliti harus. Jadi kejadiannya setelah tanggal 15 Maret itu, kan Dr. Resmond banyak sekali melakukan statement. Nah, karena saya juga ikut approve itu, ya saya kemudian kontak sama teman TPUA, Mas nanti ikut jadi ahli ya, gitu karena ini ilmiah. Saya lihat penelitian Dr. Resmond itu pure science ya. Dr. Tifa juga melakukan penelitian dari jarak mata, hidung dan sebagainya itu karena ijazahnya mulai ditampilkan. 1 April itu ada postingan di X dari seseorang bernama Sandi Utama. Ya, gitu. Nah, itulah ijazah yang saya lihat paling sempurna penampilannya. Itu yang ini ya, yang mudah-mudahan lebarannya tenang ya. Betul, gitu ya? Mudah-mudahan lebaran tenang. Ini saya tampilkan yang asli. Gitu dia bilang. Meskipun itu agak tidak proporsional motretnya, agak sedikit mirip. Tapi itu adalah dengan kualitas yang sangat bagus dan jauh di atas kualitas yang ada 2 sebelumnya. Yang ditampilkan oleh Sigit Sunarta pada saat wawancara Kompas atau ditampilkan di layar belakang ketika ada reuni Fakultas Kehutanan. Jadi di sini sebenarnya sudah mulai ada ibaratnya mulai mosaiknya. Ada statement dari Fakultas Kehutanan, ada statement dari katanya itu teman-temannya, ada kemudian reuni yang menampilkan itu. Ada juga Jokowi dengan Pak Kasmujo yang dia mengatakan ini berkat bimbingan Pak Kasmujo. Nah, itu akhirnya menjadi satu keinginan bersama. Kita pengen lihat betul bukti yang sudah dilihat oleh Dr. Resmond. Jadi TPUA melakukan surat ke UGM untuk datang tanggal 15 April. Nah, disitulah Mas. Nah, ini yang kalau ini sekali jawaban saya untuk Pak Ngebelin tadi ya gitu. Sama sekali nggak ada kami datang ke Jogja itu ya saya pulang kampung rumah saya Jogja. Tidak ada Rp1 pun atau Rp0 lah. Kalau Dr. Tifa juga begitu, Dr. Resmond juga dia jauh-jauh datang dari Bali ke Jogja. Kami datang dan kami ketemu itu ya di situ. Nggak ada janjian kita mau ketemuan nanti di mana-mana. Kita sampai situ kita cek, dan ternyata ya ini yang aneh ya teman saya. Justru rombongan TPUA itu dihambat di perjalanan. Dihambat supaya bisnya nggak nyampe. Dengan cara ada kecelakaan, tapi kecelakaan di tol itu sebenarnya kecelakaan ya biasa lah ada truk kecelakaan, tapi sebenarnya bisa lewat. Cuman semua di stop supaya nggak bisa lewat. Aneh juga ini. Tapi ngomong-ngomong sini dihambat, terus Mas Roy udah sampai UGM duluan. Udah. Dan karena waktunya itu jam 8, itu sesuai dengan UGM, maka kemudian UGM kayak mau terburu-buru. Pokoknya ini siapa dulu lah. Nah, aneh juga ini, Mas. Jadi sebenarnya kan kuota untuk diterima itu kan 5 orang. Di situ ada juga hadir sebenarnya. Ada Prof. Amin Rais. Siapa nggak kenal beliau. Guru besar UGM juga. Kemudian ada Pak Sukri Fadoli. Itu TPUA juga tapi Jogja. 2 ini nggak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma bertiga. Siapa aja? Akhirnya saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa. Yang boleh ya udah, ya kami aja yang masuk. Di dalam dilihatin ijazahnya? Enggak, ngapain ada ijazah? Dan inilah yang sekali lagi saya bilang, UGM jangan bohong deh gitu ya. Karena UGM tuh habis itu konpres. Kami sudah memperlihatkan semua bukti-bukti, ada 34 bukti. Nggak ada satu pun yang diperlihatkan. Jangankan seperti Barreskrim perlihatkan gambar, enggak. Informasi lainnya pemirsa, Budi Ari Setiadi didesak segera klarifikasi atas pernyataan yang menuduh PDI Perjuangan. Bahkan PDI Perjuangan pun telah melaporkan Budi Ari ke polisi. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi diminta klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Pernyataan itu disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Juru bicara PDI Perjuangan menganggap pernyataan itu bertendensi ke PDI Perjuangan. Mewakili kader-kader PDI Perjuangan se-Indonesia atas fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari. Jadi kalau boleh saya menanggapi Mbak, ini bukan ucapan Budi Ari yang soal mitra judol ya. Yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan, tetapi pernyataan Budi Ari, percakapan dengan wartawan, narasi TV, yang kemudian diunggah di YouTube tanggal 21 Mei.
Sementara itu, DPP Projo menyebut Budi Ari tidak pernah mengunggah pernyataan itu ke media sosial. Bahwa rekaman yang beredar yang sekarang menjadi polemik adalah komunikasi privat, ya. Sekali lagi ini adalah komunikasi privat antara Budi Ari Setiadi dengan pemimpin redaksi dan wartawan sebuah majalah online, di mana Budi Ari memberikan klarifikasi sekaligus mempertanyakan tulisan yang dibuat oleh media online itu. Artinya ada permintaan ini off the record, Bung Silas? Ya, jadi di dalam pembicaraan itu Budi Ari dengan tegas untuk tidak mengutip, tidak mempublikasikan isi pembicaraan itu. Belakangan nama Budi Ari Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di PN Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 angkat bicara terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam kasus judi online. Menurutnya, Budi Ari diduga kuat terlibat kasus tersebut. Orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga, kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah saya? Bukan fitnah dong. Bukan fitnah karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak. Muncul di sidang DPR ketika Menkomdigi Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah. Dugaannya kuat dia terlibat. Kenapa? Disebut dalam dakwaan bahwa ada jatah untuk dia. Apakah jatah itu sudah diberikan atau belum, ataukah Budi Ari merasa menerima atau tidak, itu urusan lain, urusan penyidikan. Jangan mendengar Budi Ari. Kalau mendengar Budi Ari ya nggak ngaku dong. Mana ada maling ngaku. Ya, dan tidak mungkin jaksa menulis nama dia kalau tidak ada informasi yang kuat untuk itu. Itu harus didalami. Sehingga di situ ada unsur sekurang-kurangnya menerima uang, mendapat uang dari hasil kejahatan yang menggunakan kantor dia. Itu korupsi. Korupsi. Bahkan bisa lebih berat dari itu. Bisa tindak pidana pencucian uang. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika diminta tanggapan terkait dengan dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Bahkan saat ditanya oleh wartawan, dirinya hanya berkata, belum. Izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum. Sebelumnya polisi menetapkan Triyanto alias TY, mantan pegawai Basnas Jabar sebagai tersangka. TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jabar. Penyidik Ditres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Triyanto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Triyanto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Triyanto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Triyanto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis 7 terdakwa kasus korupsi pengelolaan kegiatan komoditas emas Antam dengan hukuman 6 hingga 9 tahun penjara. Ketujuh terdakwa dari pihak swasta ini terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kegiatan cuci dan lebur emas dengan cap unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia emas Antam sejak tahun 2010 hingga 2022 dengan kerugian negara mencapai 3,3 triliun rupiah. Para terdakwa berstatus pelanggan cuci dan lebur emas dijatuhi vonis penjara 6 hingga 9 tahun penjara. Selain pidana kurungan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah dan uang pengganti senilai hingga 617 juta rupiah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana dirikan gapura di batas kota kabupaten untuk pengamanan di Jawa Barat yang dikendalikan dalam satu sistem. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang.